Ali mulai Ling. Fatihah dulu, jenengan Berarti ya langsung Ling. langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ba'du. Al-balaghatu wa man yarghabu istifhamun yuradu bihi al-inkaru wa taqri'u. Al-balaghah, wa may yarghabu, yang dimaksud wa may yarghabu di sini menjelaskan tentang pertanyaan. Maksudnya yang dikehendaki dengan adanya pertanyaan ini adalah mereka ingkar dan wa taqri', mencela. Gitu. Terus? Iya terus. Waqa'a fihi ma'na nafi ay la yarghabu an millati Ibrahim illa safiha. Ilas. Ulang. Ilah. Illa safihu. Artinya terjadi dalam pembahasan ini adalah makna nafi, makna meniadakan. Maksudnya mereka tidak membenci dari agama Nabi Ibrahim kecuali orang bodoh. Wal jumlatu waridatun mawrudut taubihi lil kafirina. Mawridat taubihi. Taubih ingat. Mawridah ya. Mawridah itu. Mawridah. Wal jumlatu waridatun. Ya, terus mawridat taubihi lil kafirina. Adapun maksud jumlah yang dimaksud di sini adalah celaan bagi orang-orang kafir, celaan pada orang-orang kafir. Jadi kan apa itu istifham yang makna asalnya itu bertanya, namun di kalimat ini, di ayat ini itu tidak lagi mengandung pertanyaan. Namun yang diinginkan dari adanya istifham itu adalah pengingkaran dari mereka, dari orang-orang kafir itu. Mereka sebenarnya dengan bertanya itu bukan untuk bertanya ingin tahu, tapi lebih ke mengingkari dan mencela gitu. Itu di ilmu ma'ani itu kan. Dan dalam istifham itu ada makna menafikan. La yarghabu an millati Ibrahim illa safihu. Tidak ada yang tidak senang akan millahnya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Nah, jumlah dari ayat itu, maksudnya kalimat itu, wa may yarghabu an millati Ibrahim, itu sebenarnya berada di posisi mencela pada orang-orang kafir itu. Waridatun mawridat taubihi gitu. Oh ya. Terus lanjut. Sanian at-ta'kidu inna wallam. Bi inna ya. Inna ya. Ada bi-nya itu kan? Oh iya. At-ta'kidu bi inna wallami. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Li'annahu lamma kana ikhbaran an halatin maghibatin fil akhirati ihtajat ila ta'kidin Ihtajat ila ta'kidin bi khilafi halid dunya fa innahu ma'lumun wa musyahadun. Ya. Yang kedua yaitu menunjukkan makna pada lafaz inna dan lamma pada ayat dan lam ya. Bukan lama tapi lam. Pada ayat wa inna fil akhirati laminas sholihin itu ada
inna dan lam ini menunjukkan takkid, penguatan, karena adanya pengikhbaran, kabar, berita tentang keadaan yang belum diketahui di akhirat, maka butuh adanya takkid atau pengukuhan, penguatan. Berbeda ketika di dunia. Kalau di dunia itu ya fa innahu maklum, sudah diketahui dan dilihat jelas. Jadi kan itu menggunakan takkid. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di akhirat itu kan masih belum bisa dilihat kan, belum juga diketahui. Maka butuh pengokoh untuk mengabarkan apa yang ada di akhirat kelak. Beda dengan dunia yang memang bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu kan, bisa kita lihat dengan nyata. Innahu maklum wa musyahad. Jadi bisa dilihat dengan mata kepala kita langsung gitu. Kalau akhirat kan enggak. Kenikmatan apa yang ada di sana itu masih belum tahu. Makanya perlu ketika mengabarkan, kata Syekh Ali ini kan perlu untuk kalimat pengokoh gitu. Ini di sini menggunakan dua, antara ada innah dan lam. Oke, terus Salisan idh qala lahu rabbuhu aslim huwa min babil iltifati idh siyaqu idh kulna. Jadi yang ketiga adalah pada lafadz idh qala lahu rabbuhu aslim, masuk pada bab iltifat, memindahkan dari satu uslub ke uslub yang lainnya, dan memindahkan. iya, Iltifat itu. ini awalnya kan ini. Bentar. Nah, walaqad istafainahu fid dunya wal akhirah. Ini kan menggunakan domir, menggunakan mutakallim al ghair kan. Wa innahu nasalihin. Nah, tiba-tiba yang ini kan Allah kan yang memilihnya kan, walaqad istafainahu. Nah, tiba-tiba di ayat 131-nya ini kan menggunakan domir ghaib. Itu qala slim. Berarti ini mindah gitu. Atau noleh. Ya gitulah, pindahlah. Apa? Memindah. Idh siyaqu idh qulna wal iltifatu min mahasinil bayan wa ta'arrudu bi unwanir rububiyah. Karena susunan idh qulna memindah dari manfaat manfaat dari pernyataan. Gini li apa? Kan kalau mau ngikut apa siakul kalamnya, mestinya ini kan mengatakan wa kulna aslim. Seandainya kulna aslim. Karena kan dari atas kan walaqad istafainahu dan juga ada sebelumnya kan pakai domir mutakallim ma'al ghair kan. Lah kok tiba-tiba di sini ada qala lahu rabbuhu aslim. Berarti kan ini pindah. Harusnya kalau mau ngikut kesesuaian kalimat dari depan siaknya itu kan menggunakan kulna. Itu mestinya. Nah, dan ini masuk ke mahasinul bayan yang bagus gitu, baik. Nah, terus itu koma dulu ya. Wa ta'arrud bi anwanir rububiyah gitu. Menyinggung dengan tanda-tanda ketuhanan, tanda-tanda Tuhan, Rabbu. Ada kalimat Rabbun di situ maksudnya, Li. Tujuannya apa? Li'idhari itu terus. Li'idhari mazidil lutfi wal i'tina'i bitarbiyatihi kama anna jawab Ibrahim ja'a ala hadzal manawili. Karena minwal. Karena menjelaskan tentang kelebihan sifat lembutnya ya, sifat kasih sayangnya Allah dan perhatian dengan didikan Allah, seperti halnya jawaban Nabi Ibrahim ketika
datang dengan cara ini, dengan oh, cara ini yang di dalam kurung itu tadi. di Ala hadzal minwal itu artinya dengan cara ini, Li. oh, artinya berarti minwal itu apa? Tadi saya Cara. secara Hmm. cara. Tadi aku nggak apa nyari di kamus nggak nemu-nemu. Ya, kalau di Al-Munawwir itu emang kayak susunan gitu loh. Ala hadzal minwal itu satu paket. Di Munawwir itu begitu. Oh, oh iya, iya. Oh, iya. Assalam, lanjut. Lanjut, lanjut. Aslamtulirabbil alamin. Eh, dan Nabi Ibrahim menjawab, saya tunduk kepada Allah yang mengatur semua alam. Walam yakul Mm-mm. aslamtu laka lil idani bikamali quwwati islamihi. Nabi Ibrahim tidak menjawab dengan lafaz aslamtu laka, saya tunduk kepada engkau karena idzan seruan kita. Untuk memberitahu tuh. Kamu memberitahu. Untuk memberitahu sebab sempurnanya kuatnya Islam Ya, dan Islamnya memberikan Ibrahim. ya Islamnya Nabi Ibrahim dan memberikan isyarah kepada uh, Allah ya, kepada zat yang mengatur Heeh. alam Walil isyarati ila anna man kana rabban lil alamin. alam Isyarah akan zat yang mengatur alam. alam Terus la yaliku. la yaliku illa ayyutalaqqa amruhu bil khudu'i wa husnit ta'ati. Kalau Mm-mm. maksudnya berarti kalau memakai aslam tulaka itu tidak pas ini gitu tat layali. Maksudnya gini, kenapa Nabi Ibrahim menggunakan aslam tuh li rabbil alamin? Kan dari segi kebahasaan itu bisa menggunakan aslam tulakah. Nah, ini katanya Pak hikmahnya di situ untuk menunjukkan akan kesempurnaan Islamnya Nabi Ibrahim. Itu pertama. Kedua, untuk memberikan isyarat bahwa Tuhan semesta alam itu tidak pantas perintah atau risalahnya itu disambut dengan tidak tunduk. Ketika menerima risalah dari Rabbul Alamin itu ya harus dengan tunduk, dengan ketaatan yang bagus gitu. Kalau cuman aslam tulak kayak kan cuman ya aku terima, aku pasrah, aku tunduk kepadamu gitu. Jadi kayak kurang dari segi etika mungkin kayak kurang pas gitu loh. Lin. Suladab ya tat. Ya kurang lebih begitu. Iya. Ya. Robi'an Terus qawluhu aba aka syamlul ami wal abi wal jaddi fal bentar, jadd kayaknya itu bentar nih. nomor dat Bentar tunggu. oh nggih. Samalah itu deh. Samalah al amma wal Oh ab wal abah wal jaddah. oh iya iya iya. Oh iya mencakup ya. Qawluhu aba aba ika syamala Mm-mm. al ama wal aba wal jadda fal jaddu Mm-mm. ibrahim wal amu ismail Ibrahimu. Al jaddu wal Ibrahimu. fal jaddu ibrahimu wal amu ismailu wal abu Ammu. ishaqu wal Ammu itu kan paman. wal am ya wal amu ismailu wal abu ishaqu wa huwa min babit taghlibi wa huwa minal majazat Majaz, ya majazat. majazatil mahudati fi fasihil kalami. Yang keempat Mm-mm. adalah pada lafaz aba aka ini mencakup paman, bapak dan kakek. Adapun Mm-mm. Ibrahim adalah kakeknya, pamannya adalah Ismail, bapaknya adalah Ishak. Nah, Mm-mm. pada penjelasan ini masuk pada
bab taglib mengunggulkan gitu. Iya. Artinya sebagian dari majazah apa ya? Minal majazatil mahudah. Ya bab majas itu loh, ijaz gak ijaz. Majas yang iya. Termasuk dari majas yang dijanjikan dalam fasihnya kalam. Ya terus Fasih. fasihil kalam. Jadi Faidatun. abak itu nggak cuman satu orang ya, jadi mencakup paman, kakek dan ayah gitu. Ya terus Faidah. Faidatun. Qala Abu Hayyan, apa ini? Kunna kita. Kuna ya. Ya. Kunna bil mauti an muqaddimatihi li'annahu Muqaddimatihi. Muqaddimatihi. an muqaddimatihi li'annahu idza hadara al mauta nafsuhu. Mautu. Mautu dah. Ya. Oh iya. Jadi menurut Faidah, menurut Imam Abu Hayyan, bahwa kematian ini dikinayahkan atas apa yang disiapkan, karena ketika hadirnya kematian itu sendiri, la yuqalu al-muqtadiru syai'an, bukan yang dimaksud adanya kematian, hadirnya kematian itu disebabkan sesuatu. Gimana nih? Berarti maksudnya kematian itu bukan karena sebab, emang karena ya udah. Bukan gitu. Jadi kan di ayat ini kan menyebutkan mana sudah. Hadara Yaqub al-maut itu qala li ini. Kam kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, yang dimaksud dengan al-mautu ini bukan mati yang udah dicabut nyawanya, Li. Tapi muqaddimatul mauti, kayak masih sekaratul maut gitu loh, Li. Kayak masih ya sebenarnya masih hidup tapi udah hampir gitu. Masih kejang-kejang, Tat. Ya intinya belum mati lah gitu. Jadi ya masih sekarat deh. Matinya masih belum datang gitu. Cuman mukaddimah ya, pengantar kematian itu sudah ada gitu loh. Dia menyebutkan al-mautu ini untuk sebenarnya yang dimaksud adalah muqaddimatul mauti. Pra kematian lah gitu, sebelum mati gitu. Kenapa? Karena kalau memang li'annahu idza hadaral mautu nafsu. Kenapa? Karena ketika mati itu sendiri yang udah datang, la yaqulu al-muhtadiru syai'an. Maka orang yang al-muhtadir ini orang yang sakaratul maut ya. Maka orang sakaratul maut itu ya tidak bisa ngomong lagi. Nyatanya kan Nabi Yakub masih bisa kan. Nyatanya masih berwasiat kan. Itu mudun ba'di kan. Berarti kan belum mati, cuman tanda-tandanya sudah ada gitu bahwa dia akan mati gitu. Beliau akan mati gitu. Itu maksudnya. Iya. Wa fi qawlihi hadarul mautu kinayatun ghoribatun wa huwa annahu ghaibun wala budda ayyuqaddama walidzalika wala budda ayyaqdama walidzalika yuqalu fit du'ai waj'al mauta khairu ghaibin nantadhiruhu. Dan pada lafal hadarul mautu ini adalah kinayah yang ghoribah. Ghoribah itu jarang kita. Asing ya terus. Asing. Artinya
sesuatu yang belum diketahui, wala buddha, tapi pasti terjadi, wala buddha ya kapan. Maka Ya. dari itu dianjurkan, ya, maka dari itu diucapkan dalam doa, yaitu dan jadikanlah kematian sebagai hal yang terbaik yang bisa kami tunggu. Ya. Kalau Ini kata. di kitab Al-Bahrul Muhitnya itu kalimatnya begini. Kinayatun gharibatun wa huwa annahu ghaibun la buddah ayyak adam. Enggak ada wawunya. Kalau di ini kan merujuk pada Al-Bahrul Muhit kan. Yeah. Jadi Syahli Sobuni kan mengutip dari Abu Hayyan. Nah, kalau di kitabnya itu ini enggak ada wawunya. Entah mana yang benar, apakah yang ini benar atau yang di aslinya itu. Oh, berarti yang nggak ada wawunya mana Wali tadi? Yang di Al-Bahrul Muhitnya, yang kitab yang dirujuk Oh, oleh beliau. Jadi ini kinayah gharibah ya. Jadi hadarul maut tuh bukan mati yang dimaksud, tapi bukan mati itu sendiri, tapi mukaddimatul mauti. Eh, ya tanda-tanda sebelum kematian lah gitu. oh. Karena ini kinayah gharibah, kinayah yang asing jarang ditemukan gitu kan. Kenapa? Karena mati itu memang gaib dan ya pasti datang. Oke, lanjut. Lebih. Tanbihun zahiru qawlihi ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. An-nahyu 'anil mauti illa 'ala hadhil halati minal islami. Pengingat zahirnya pada ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau meninggal kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ayat ini menunjukkan arti larangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wal maksudul amri, Wal maksudu al-amru. Al-amru. Wal maksudu al-amru bisabati alal islami ilahi nil mauti. Yang dimaksud perintah ini adalah berpegang teguh kepada agama Islam sampai meninggal, sampai mati. Ini maksud dari pernyataan itu adalah perintah untuk tetap. Jadi al-maksud itu mubtada, al-amru itu khabarnya, Li. Oh. Iya. Lanjut. Lanjut. Jadi maksud dari ayat itu adalah perintah untuk tetap dalam keadaan Islam sampai meninggal, sampai mati gitu. Terus ai fasbutu alal islami wala tafaroquhu abadan. Dan enggak faroko yufariku wala tufarikuhu. Wala tufariquhu abadan. Dan ya tetap bertegang teguh pada Islam, jangan sampai ya murtad lah, jangan sampai keluar dari Islam selamanya. Terus Was al-baydo ulang wastaqimu ala mahjatihi gitu. Mahajjatihi. Oh, mahajjatihi. Wastaqimu ala mahajjatihil baydoa. Ili kok bisa baydoa? Baydo'i. Hatta yudrikukum. Hatta yudrikukum. Hatta yudrikakum. Al-mautu. Wa antum alal islami al kamili kapaulika la tasillu illa wa anta la tusalli
la tusalli illa wa anta khashi'un. Maksudnya wastaqimu dan ber istiqomah dan istiqomah atas mahajjati atas Mahajjah argumen apa kita mahajjah? argumen Arah argumen atau target atau tujuan. arah tujuan yang baik sampai kalian menemukan sampai Kata yudrikakumul mautu, sampai kalian apa adro kayak kalau di juz 5 itu walau kuntum fi burujim musayyadah aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum mana sih? Mendapati mungkin. Bentar. Mendapati. Mendapati. Menemukan. Wastaqimu ala mahajjatihi al-baydai hatta yudrikakumul mautu. Tetaplah engkau atas jalan, atas arah yang lurus itu, yang putih yang mana yang baydai itu. Sampai kamu didatangi kematian begitu dong sebenarnya. Hatta yudrikukum gitu. Tidak. Hatta yudrika. Ada hatanya kan? Hatta yudrikakum. Oke. Terus? Lanjut. Wa antum alal islami. Wa antum dan kamu dalam keadaan berpegang teguh pada Islam yang sempurna. Seperti halnya dikatakan tidak diterima sholatnya kecuali kamu dalam keadaan khusyuk. Itu lain ini lana hilila tu sholli illa wa anta khusyun. Janganlah engkau salat kecuali engkau khusyuk. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Itu perintah untuk tetap dalam syariat Allah, dalam Islam sampai kita mati gitu aja. Intinya begitu aslinya. Lanjut. Al-munasabatu lamma zakara ta'ala anna millata Ibrahima ya millatu ini ya millatu millatul hanifiyati as-samhati. Millatul hanifiyati as-samhati. Korelasi ketika Allah menyebutkan agama Nabi Ibrahim, yakni agama yang berpegang teguh berpegang teguh dan memberikan kemurahan. Hanifiyah yang lurus ya itu. Yang lurus. Agama yang lurus dan penuh dengan kemurahan. Wa anna man lam yu'min biha wa raghiba anha faqad balagha az-zarwatul ulya fil jahalati az-zarwatan faqad balagha az-zarwatul ulya fil jahalati was-safahati. Dan ketika orang tersebut tidak beriman dengan agama Nabi Ibrahim dan membencinya, maka akan sampai kebodohan, maka akan mendapatkan puncak kebodohan ya. Maka ketika orang yang tidak beriman akan millata Ibrahim itu dan tidak senang, itu sebenarnya mereka sudah sampai pada puncak mereka sampai pada puncak puncak kebodohan. Terus zakaro ta'ala ma alaihi ahlul kitabi minad da'awa al-batilati min za'mihim annal hidayata fi ittiba'il yahudiyyati wan nasraniyati
Dan ketika Allah menyebutkan sesuatu yang menyebutkan tentang pengakuan ahlul kitab yang salah, dan mereka menganggap bahwa hidayah itu adanya hidayah ketika mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Wa bayyana anna tilka da'wa lam takun an dalilin au syubhatin bal mujarradu juhudin wa anadin Wa inadin. wa inadin wa inadin. Dan menjelaskan bahwa musannif menjelaskan bahwa pengakuan tersebut itu tidak ada bukti ataupun keserupaan, melainkan hanya penyimpangan atau sebuah penyimpangan dan perlawanan dari orang orang Yahudi atau Nasrani. Gini kita Summa aqaba dzalika bi anna ad-dina al-haqqo huwa fit tamassuki bil islami. Kemudian summa aqaba itu menindaklanjutkan, mengikutkan. Kemudian mengikutkan dalam pengakuan tersebut bahwa pengakuan tadi seorang ahli kitab bahwa agama yang benar adalah ya agama yang berpegang teguh dengan Islam. Dinu jami'il anbiya'i wal mursalina, ya agama semua para nabi dan para rasul. Itu korelasinya ya. Iya. Munasabahnya begitu. Al-lughatu hanifan, al-hanifu al-ma'ilu anid-dini al-batili ila dinil haqqi. Kebahasaan yang dimaksud hanif adalah orang yang condong dari kebaikan menuju agama yang benar. Agama yang batil ke agama yang hak. Terus wal hanifu nopo hanafu dah. Wal khunfu al-mailu. Boleh. Hanfu. Ya. Wal hanfu al-mailu berarti agama yang condong. Dan dengan ini dikatakan al-ahnaf limailin sumiyal ahnaf Wabihi sumiyal ahnafu limailin fi ihda qodimaihi kita qodamaihi. Jadi orang yang condong dan dengan hunuful mail ini dinamai dengan al-ahnaf, orang yang berpegang teguh. Maksudnya gini, itu al-ahnaf itu gimana kata al-ahnaf, dia satu kakinya condong kayak ini loh, kayak pincang itu loh. Jalan kan gak lurus karena gak miring kan. Iya. Kayak gitu. Ya. Ya, lanjut. Qala asy-sya'iru walakinna khuliqna hanifan dinuna an kullin dinin. Ketika kami dijadikan agama yang lurus dari semua agama. Ini aneh, gak bisa lah. Ini maksudnya gimana? Walakinna khuliqna. Kalau kata nasi kita tadi gini,
Itu kulikna ini yang ini nih. Enggak apa. Ini kata beliau tadi itu jumlah iktirodiyah gitu katanya. Heeh. Ya kayak ya skip lah coba dulu. Skip mohon dan. Walakinna khuliqna hanifan dinuna an kulli dinin. An kulli dinin ya. Jadi Iya. eh akan tetapi kami diciptakan hanifan secara dengan seraya lurus dan agama kami itu condong dari agama yang lain. Maksudnya gini, agama lain itu semuanya salah gitu loh, Li. Namun Oh, agama kami condongnya itu condong ke kebenaran maksudnya. Jadi jadinya nggak oh, salah gitu. oh. Berarti susunannya yang benar gimana, Tat? Kalau di ini, kalau diterjemahin. Walakinna khuliqna hanifan dinuna an kulli dinin gitu. Oh, itu kulik. Nah, iya. Iya. Oh, Jadi jumlah lengkap aja kata-kata beliau tadi itu. nah, berarti itu kulik nanya itu jumlah iktirodiyahnya, Tat. Iya katanya. Harusnya ditaruh di belakang. Hmm. Bisa jadi dia kayak jumlah tambahan aja sih itu. Nah, teman. Keterangan gitu. Hmm. Oke. Oke, terus Eh, al asbatu jam'u sibutin wahum hafadatu yaquba ay ay dirayatu abnaihi dzurriyyatuh. ya Allah ya dzurriyyatu abnaihi wa kanu 12 sibton wahum min bani Israila al qabaili fil arabi. Al asbat ini jamak dari sibtun yang artinya adalah pengikut Nabi Yakub Keturunan. atau Keturunan. keturunan, Hmm. ya, yakni keturunan Nabi Yakub, dan mereka dibagi menjadi 12 suku, yakni Mm-mm. Bani Israel, lahum Bani Israel, seperti Iya. halnya kabilah-kabilah di Arab. Nah, jadi Oh, al-asbar itu maksudnya adalah anak keturunannya Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Kalau diumpamakan dengan orang-orang Arab, 12 sahabat ini, 12 cucu ini ya kayak suku lah di Arab begitu. Seumpama suku-suku di Arab, ya suku Quraisy dan ya macam-macam itulah. Nah, itu di Bani Israel semuanya itu adalah keturunannya Nabi Nabi Yakub gitu. Nabi Yakub. Terus Syiqaqun ay asyiqaqu al mukhalafatu wal adawatu wa asluhu minasyiqqi wa huwal janibu ay sara hadha fi syaqqin wa hadha Bisikin. fi syiqqin, hadha fi syiqqin wa hadha fi syiqqin. uh, Arti syikok ini adalah perpecahan kita, Ya perpecahan atau ya ini apa? Kayak apa namanya mukhalafah kayak per ya bisa pelanggaran, perpecahan. Ya pelanggaran atau okay, leweng. penyelewengan dan permusuhan. Asal dari lafaz syikok ini diambil dari masdar syikti yang artinya uh, janib, orang orang lain. Al-janib itu artinya sisi. Oh, sisi, Mm-mm. dari sisi, dan menjadi syikin. Ini maksudnya gimana? Hadza fi syikin wa hadza fi syikin. Iya, iya di sisi ini dan dia di sisi ini lagi lain gitu loh, di sisi yang lain. Oh, berarti syikok di sini ya diambil dari masdar syikin. Ya. Iya, Hmm. apa? Asyiku itu bermakna al-janib, sisi-sisi. Ai Hmm. soroha ada fisikin. Satu kelompok ini jadi bagian sini. Wahada fisikin dan kelompok ini berada di sisi ini gitu loh, Li. Oh, Jadi kan dari perpecahan itu, dari penyelewengan itu mereka jadi kayak berkelompok-kelompok gitu.
kelompok-kelompok. Terus Fasayakfikahum minal kifayati bima'nal wiqayati. Dan lafaz fasayakfikuhum ini bermakna Allah ya, wiqayah penjagaan. Sibghatallahi ay as-sibghatu ma'khuzatun minas sabghi wa huwa tahyyiru syai'i bilaunin minal alwani wal muradu biha ad-dinu. Lafaz sibghah ini diambil dari kata sabghah yang artinya as-sabghu yang artinya merubah sesuatu dengan satu corak dari beberapa corak yang lain. Ya, dari satu dengan corak satu dengan warna satu warna dengan warna yang dengan satu dari beberapa warna gitu. As-sibghu itu as-sibghu kalau di kamus itu bermakna ini kayak mengecat, merubah warna gitu loh. Makna aslinya begitu. Oh iya. Wal muradu biha ad-dinu. Kayak jadi maksudnya itu ketika beragama dia itu kayak dicat begini. Kayak ditandai gitu loh, Li. Ditandai. Oh iya. Jadi ya, kalau semisal menggunakan warna semisal ya. Jadi semisal kalau Islam itu warna hijau semisal hijau. Agama lain berwarna merah, hitam, misal gitulah, kira-kira begitu. Oh. Dari kebahasaannya begitu. Iya. Ayatuhajjunana aytujadilunana minal. Udah selesai. Minal mahajati. Inal mahajati wa hiya al mujadalatu. Kemudian arti atuhajunana yaitu apakah kamu berdebat tentang argumen dari argumen kami. Al muhlisuna ayil ikhlasu ayyak sudah bil amali wajhallahi wahdah. Yakni orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang berbuat amal karena Allah, karena Allah semata. Oke, mana lanjut aja cukup. Keresan ya, Dat? Yang lain gimana? Lanjut Dan. Lanjut. Banyak sepi banget tapi sepi banget. Itu baca tuh. Jangan Tat, waduh parah. Saya habis ini nih, capek Tat. Capek. Full day. Oh ya, full day ini parah. Ini masih banyak sih. Udah lewat. Lanjut apa ya? Lanjut aja lah. Ya. Lanjut. Ya, lanjut aja. Tafsiru wa qalu kunu hudan aw nasara. Langsung tafsiru mawon gitu. Iya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ay qala al yahudu kunu ala millatina yahudan tahtadu wa qala an nasara kunu nasara tahtadu fa kullun minal fariqaini yad'u ila dinihi al-mu'awwij al-mu'awwij. Iya, al-mu'awwij. Dan mereka orang-orang orang Yahudi mengatakan bahwa ya ini agama kami yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Kemudian orang Nasrani juga mengatakan ya ini agama kami yaitu Nasoro yang bisa memberikan petunjuk. Ya,
dari mereka, dari dua golongan ini, yad'u, mengajak kepada ya agama yang salah, bengkong. Ya, jadi gini maksudnya itu apa? Orang orang Yahudi mengatakan kunu ala millatina. Ya, ikutlah kan agama kami Yahudi maka engkau akan dapatkan petunjuk. Orang Nasrani juga mengatakan begitu. Ikutlah agama kami Nasrani, kamu akan mendapatkan petunjuk. Masing-masing kelompok, dua kelompok itu mengaku atau mengajak akan agamanya akan ikut mengajak untuk ikut agamanya yang bengkok gitu, yang Oh, nyimpang lah gitu. oh. Terus Qul bal bulbal, Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ay qul lahum ya Muhammad bal nattabi millatal hanifiyati as-sam hati wa hiya millatu Ibrahim hala kaunihi ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim. Kemudian katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ikutilah agama yang benar, yaitu agama Nabi Ibrahim, yang mana agama ini adalah agama yang condong dari beberapa agama, yang mana agama Nabi Ibrahim ini dianggap ya agama yang qayyim, agama yang benar dan ya, jelas. terus Wa ma kana Ibrahim minal musyrikina bal kana mu'minan muwahhidan. Muwahhidan iya, muwahhidan muwahidan. muwahhidan muwahhidan. Bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah ya orang yang musyrik, akan tetapi dia ya mukmin, iman yang ya iman Dan mengesahkan ya muwahidan itu ya. dan mengesahkan. Wa fihi ta'ridun bi ahlil kitabi wa idza wa idzannin wa idzanun Non, wa idzanun bi fi annama ta'ridun kan. ya wa fi ta'ridin Ya. wa fihi ta'ridin bi ahlil kitabi So, wa idza ta'ridun, fihi oh, ta'ridun wa idanun itu. wa fihi ta'ridun bi ahlil kitabi wa idzanun bi annama hum alaihi innama huwa syirkun wa dhalalun. Dan pada penjelasan ini ta'rid menyebutkan paparan Sindiran. uh, sindiran kepada ahlul kitab dan idzan ini Ya, pemberitahuan gitu. pemberitahuan bahwa mereka yaitu termasuk dari ya syirik dan sesat. Maksudnya gini, wa maka Ibrahimu wa maka minal musyrikin, maksudnya itu untuk mengatakan Nabi Ibrahim itu bukan orang yang ini, bukan itu taklid ya, apa? Sindiran ke orang-orang ahli kitab. Nabi Ibrahim itu bukan orang ini, bukan orang musyrik, namun dia eh, orang yang mukmin, orang yang mengisahkan Tuhan. Juga memberitahukan dari ayat itu, maka minal musyrikin itu memberitahukan bahwa sebenarnya sebenarnya orang-orang musyrik itu, orang-orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang syirik dan dolal gitu. Apa yang sedang mereka lakukan, mereka percaya gitu. Bi an wa idanun bi annamahum alaihi innama huwa syirkun. Terus Lanjut. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ay qulu ayyuhal mu'minuna aminan billahi wa ma unzila ilaina amanna wa aman amanna amanna billahi wa ma unzila ilaina minal qur'anil azim. Ya, katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq.
ay wa amanna bima unzila ila Ibrahim minas suhufi wal ahkami allati kana al-am al anbiya'u muta'abbidina biha wa kadzalika hafadzatu Ibrahim wa Ishaq wa hum al-asbatu haitsu kanat an-nubuwatu kita fihim An-nubuwatu. an-nubuwatu fihim. Dan kami beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf, lembaran-lembaran, dan hukum-hukum yang ada pada para nabi. Muta'abidina Iya, mereka ya beribadah lah. Atau ya beribadah lah bisa. Beribadah dan juga para keturunan pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, wahum al-asbat, mereka termasuk suku-suku yang tergolong nabi. Saya gini, Lin. Amanna bima apa ayatnya ini ntar. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismailah wa Ishaqa wa ma utiya Musa. Dan kami beriman, dan katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami itu berupa Al-Quran, dan katakanlah kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan para keturunannya. Artinya tafsirnya begitu. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yang berupa suhuf, berupa hukum-hukum yang para nabi terdahulu itu ya beribadah berdasarkan suhuf dan ahkam itu. Demikian juga kami beriman kepada cucu-cucu Nabi Yakub, cucu Ibrahim itu ya. Ya, cucu-cucu Nabi Ibrahim, cucu Nabi Ishak, yang mereka merupakan satu keturunan. Dan dalam diri mereka itu juga ada kenabian gitu loh. Jadi kami tetap beriman kepada mereka semua gitu. Terus wa ma utiya Musa wa Isa ay minat Taurati wal Injili, dan beriman apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa berupa Taurat dan Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim ay wa nu'minu bima unzila ala ghairihim minal anbiya'i jami'an wa nusaddiqu bima ja'u bihi min indillahi minal ayatil bayyinati wal mu'jizatil bahirah. Dan beriman beriman atas apa yang diberikan oleh para nabi dari kepada ala ghairihim minal anbiya, kepada beriman juga terus kepada selain para nabi. Enggak, maksudnya para nabi selain yang disebutkan tadi itu ma'utiya Musa wa Isa ma'utiya nabiyyun min rabbihim, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang selain mereka tadi disebutkan gitu maksudnya. Dan membenarkan dengan apa yang datang dari Allah, baik itu berupa ayat-ayat yang jelas dan mukjizat-mukjizat yang jelas. La nufarriqu bainal ahadin minhum ay la nu'minu bil ba'di wa nukaffiru bil ba'di kama nakfuru bil ba'di kama fa'alat al-yahudu wan nasara. Tidak ada perbedaan kami tidak beriman dengan dengan sebagian dan tidak mengkafirkan dengan sebagian, seperti halnya
apa yang diperbuat oleh Yahudi dan Nasrani. Iya. Jadi kita sebagai umat Islam itu tidak membedakan kita beriman kepada ini, mengkafir kepada ini enggak gitu. Tidak meniru apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu. Terus nahnu lahu Wa nahnu lahu muslimun ay munqaduna bi amrillahi khadi'una li hukmihi. Dan kami tunduk kepada perintah Allah dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ay in amanah apa amanah amanah aman. in amana ahlul kitabi binafsi ma amantum bihi ma'asyirul Ma'syarul mu'minina faqad ihtadaw ilal haqqi kama tadaitum. Ketika jika ya apabila ahlul kitab boleh jika ahlul kitab beriman dengan apa yang mereka imani, kalian masalum in antum jika ahlul kitab ini beriman dengan sesuatu yang kamu imani itu. Ya, maksudnya gini, jika ahlul kitab itu beriman seperti imanmu, seperti apa yang kamu imani, wahai orang-orang mukmin, maka mereka akan mendapatkan hidayah sebagaimana engkau mendapatkan hidayah gitu. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika orang-orang in aman ahlul kitab binafsi ma amantum bihi ma'syarul mukminin faqad ihtadaw ilal haq kama tadaitum. Jika para ahli kitab itu beriman dengan apa yang engkau imani wahai orang-orang mukmin, maka mereka akan mendapatkan hidayah kepada kebenaran sebagaimana kalian mendapatkannya gitu. Terus wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq ay wa in a'radu 'anil imani bima da'watihim ilaihi fa'lam annahum innama yuriduna adawataka wa khilafaka. Apabila mereka berpaling dari iman dengan apa yang mereka berarti lima da'awtahum tadi. Da'awtahum. Ya ilaihi. Apabila mereka berpaling dari iman dengan ajakanmu kepada mereka, maka ketahuilah bahwa mereka ini menghendaki gitu. Iya, mereka hanya ingin gitu. Hanya ingin memusuhi kamu dan ya menyelisihi kamu. Oh iya. Ya. Walaisu min talabil haqqi fi syai'in. Ya. Mereka tidak menuntut meminta kebenaran dalam sesuatu ini. Ya. Jadi ketika mereka berpaling dari ajakan Muhammad untuk beriman, hanya mereka itu bukan menjadi kebenaran. Mereka hanya ingin memusuhimu gitu. Oh. Terus fasayakfikahumullah ay sayakfika ya Muhammad syarruhum wa adahum wa ya'simuka minhum. Maka Allah akan mencukupi kalian, yakni akan mencukupi kamu wahai Muhammad dari kejelekan dan cacian dan menjagamu dari mereka. Ya, tadi kan di atas
Allah yakfika itu bermakna wiqayah, menjaga berarti. Dia akan menjaga. Berarti Allah akan menjaga Nabi Muhammad dari ya kejelekan mereka, dari kejahatan atau menyakitinya mereka gitu. Terus wahwa sami'ul alim. Wa huwa samiul alim ay huwa ta'ala yasma'u ma yantiquna bihi wa ya'lamu ma yad- yadmarunahu Yudmirunahu. yudmir yudmirunahu fi qulubihim minal makri wasyarri. Yakni Allah mendengar apa yang kalian ucapkan dan mengetahui apa yang kalian simpan dalam hatinya berupa makar dan kejelekan. Oke, nah, cukup saya sini dulu ya. Nanti ini lanjut lagi. Insyaallah ini. Saya mau diskusikan. Bentar, saya HP-nya lowbat. Bentar. Nah, dan Nggak ada. hadir. Ada yang mau ini diskusikan dan aman. Belum ada, Ustaz.